program kita sekarang adalah Smart Farming Hidroponik Ashifa di rooftop masjid. Dan alhamdulillah mereka dengan senang hati rela mengantri gitu untuk menerima program Rabu Hijau berbagi sayur berkah di Masjid Ashifa. Di saat kita memberi, di dalam ayat Al-Quran itu disampaikan bahwasanya tangan yang di atas itu adalah lebih baik dari tangan yang di bawah. Itu menjadi filosofi kita, lebih baik kita memberi daripada kita meminta-minta begitu. Dapat 4 hari penyemaian, masuk kita pindahin ke pot, masukin secara tahan pelan-pelan. Berawal dari sebelum pandemi, bahwasanya kita melihat potensi lahan yang cukup luas di rooftop di Masjid Ashifa itu, akhirnya kita mencoba menginisiasi membuat hidroponik. Waktu itu sih masih dalam skala kecil. Kalau awal memang idenya itu memang kita bikin secara hidroponik menggunakan konsep air ya. Memang air menjadi komponen utama. Nah, terus sekarang setelah dengan adanya dana bantuan dari YBM PLN ini bisa lebih memungkinkan lagi untuk mengembangkan ke arah yang smart. Jadi makanya kita dinamakan program kita sekarang adalah Smart Farming Hidroponik Ashifa di rooftop masjid. Jadi konsep smartnya itu adalah sistem pemantauan untuk nutrisi, kemudian pH air dan sebagainya itu sudah terkontrol bisa dari smartphone. Itu yang dinamakan dengan sistem smart farming itu. Kita sekarang akan melakukan penyemaian secara berurutan. Nah, ini saya perkenalkan, ini adalah wadah untuk penyemaian yang namanya kita namakan adalah rock hole. Rock hole itu adalah tempat untuk di mana benih itu ditaruh di dalam sini. Nah, setelah ini wadah ini dari kotak kita potong-potong menjadi seperti ini. Kita potong-potong menjadi beberapa baris, sebanyak 10 baris. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyemai. Nama saya Bimo Suci, biasa dipanggil Bimo. Saya sebagai marbot di Ashifa, setiap hari kerja, ada pekerjaan utama, ada pekerjaan sambilan, Mbak ya. Bukan sambilan, terusan. Pekerjaan utama, karena saya di lantai 3, jadi setiap hari itu lantai itu harus dibersihkan setiap hari. Jadi setiap hari setelah itu baru nanti kita pekerjaan yang lainnya. Setelah pada zuhur kita kerjaan biasanya kita bareng-bareng sama teman-teman, entah ngerjain yang lainnya gitu, supaya masjid ini kelihatan bersih gitu.
dalam hal ini ada sebuah ide dari teman-teman gimana kalau kita bikin hidroponik. Kita buat tuh bareng-bareng sama teman-teman, sehingga pertama manual tuh Mbak, manual. Tiba-tiba ada ide gimana ya kalau ini lebih bagus lagi gitu ya. Oke, teman-teman sekarang setelah kita menyemai, kita akan taruh di tempat yang sudah kita siapkan, yaitu kotak untuk ditutupin supaya tidak kena sinar matahari. Saya pribadi lebih nyaman di Marbot, Mbak. Kenapa? Karena setiap hari kita bisa bertemu, setiap hari bisa di masjid ya. Tapi kalau lihat sisi ekonomisnya, jauh lebih baik di hidroponik karena dia bisa menghasilkan mungkin lebih banyak materi ya akan dia dapatkan gitu ya. Kalau lihat dari penghasilan yang kita dapatkan gitu. Ya, mungkin salah satu contohnya kita mungkin modal hanya sekian tapi dikembangkan sehingga bisa menghasilkan bisa 10 atau lebih dari kali lipat ya. Memang yang unggulan itu adalah kangkung dan pokcoy. Kangkung dan pokcoy. Tapi seiring dengan sekarang semakin luas, kita coba kembangkan lagi dengan menanam samhong, kemudian ada kailan. Pernah kita juga nanam seledri, kedepannya akan kita lebih variasikan lagi. Jadi luas greenhouse kita yang di rooftop di Ashifa itu luasnya ada dua sisi ya. Di sisi yang sebelah kanan tuh kurang lebih 4 kali 7 meter. Kemudian yang sebelah kiri kurang lebih sama lebarnya 4 kali panjangnya 6 meter. Memang lebih pendek sedikit. Nah itu kira-kira total lubang yang ada sekarang untuk penanaman hidroponiknya itu adalah sekitar 2.500 lubang. Awalnya memang itu hanya pemanfaatan lahan, tapi seiring dengan waktu itu sudah cukup banyak, ada sekitar 300-an lubang yang sudah berhasil kita buat ya, dan hasilnya melimpah. Sebagian juga kita jual ke pegawai yang di RSTM, ternyata responnya juga bagus. Dan itu juga masih ada sisa lebih dari hasil panen. Akhirnya Masjid Ashifa juga membuat program yaitu sedekah sayur dengan program Rabu Hijaunya. Jadi memang setiap hari Rabu kita berikan sayur mayur secara gratis dalam rangka untuk pemenuhan gizi ya. Pada saat itu memang di masa pandemi itu juga kita tetap berlanjut tuh program berbagi sayur ini. Gitu.
Jadi sangat bermanfaat sekali bagi para jamaah kita di sini. Teman-teman sekalian, ini kita sudah mempersiapkan yang akan dibagikan para jamaah. Ya, kita menyebutnya Rabu hijau karena setiap Rabu kita memberikan sebanyak 50 pack untuk kita bagikan para jamaah yang setelah sholat zuhur ya Pak ya. Oke, ayo kita turun dulu ke bawah. Sementara kita taruh dulu di sini di dapur. Nanti setelah itu kita berangkat keluar. Nanti sudah ada meja yang kita siapkan sebanyak 50 pack. Mungkin bisa kita lihat ke belakang, yuk. Ya teman-teman semua, ini adalah tempat yang akan kita siapkan untuk menyediakan para jamaah berupa sedekah sayur ya. Nah, nanti tempatnya di sini dibagikan kepada jamaah satu persatu. Jadi tidak boleh lebih dari satu. Jadi satu orang hanya mendapatkan satu. Mungkin ada media yang cukup untuk kita sampaikan kepada para jamaah, yaitu media berupa pamflet. Nah, ini agar supaya jamaah mengetahui bahwa kita mengadakan sedekah sayur gitu ya. Kalau kita sebut dengan Rabu hijau. Ini berawal dari zakat, mereka bisa berdaya. Jadi kita diberdayakan dengan dari zakat ini. Sebetulnya penerima manfaat itu bukan hanya jamaah, karena jamaah kita itu adalah sebagian dari warga masyarakat sekitar dan karyawan RSCM. Jadi yang memang merasakan program berbagi sayur ini adalah masyarakat luas, gitu. Di samping karyawan dan masyarakat sekitar. Itu sangat berterima kasih banget dengan adanya program berbagi sayur ini dalam rangka untuk juga meningkatkan perbaikan gizi ya. Diharapkan bisa meningkatkan gizi dan sayur itu lebih disukai oleh masyarakat. Memberi merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Di saat kita memberi, di dalam ayat Al-Quran itu disampaikan bahwasanya tangan yang di atas itu adalah lebih baik dari tangan yang di bawah. Itu menjadi filosofi kita, lebih baik kita memberi daripada kita meminta-minta, begitu. Kami akan memindahkan pindah tanam yang sudah kita siapkan dalam 5 hari ini setelah proses penyemaian selama 2 hari. Nah, dalam hal ini yang kita pindahkan adalah selada yang sudah usianya sampai 5 hari. Kenapa harus dipindahkan?
karena setelah 5 hari itu barulah tumbuh daun, sudah sedikit membesar dan harus kita pindahkan di tempat yang sudah kita siapkan, yaitu tempat pembesaran. Ya, teman-teman semua, mari kita pindahkan ke tempat yang sudah kita siapkan, yaitu tempat peremajaan atau pembesaran. Hal ini yang bisa kita akses untuk bisa ke tempat berikutnya. Nah, sebelum pindah tanam, kita harus memperhatikan terlebih dahulu yaitu tentang aliran air yang sudah kita siapkan. Oh, ternyata sini aliran airnya sudah bagus, baru kita bisa langsung memasukkan benih atau rokol yang sudah kita siapkan sebanyak kurang lebih 90 item ya. 90 item. Nanti kita masukkan ke tempat pot, ini namanya pot yang sudah kita siapkan. Nah, di sini perlu diperhatikan ini harus keadaan bersih Pak ya, Ibu sekalian. Nah, karena ini bisa mempengaruhi tingkat pertumbuhannya nanti akan lebih cepat atau tidaknya. Nah, ini kita coba satu dulu. Nah, cara proses pemasukannya seperti ini. Kita angkat dulu, kita masukkan, kita pastikan dia sampai di bawah sini, ya. Nah, kita taruh lagi agar air yang sudah dialiri ini bisa mengalir ke pot-pot yang sudah kita siapkan. Oke, ini prosesnya kurang lebih memakan waktu hampir 2 bulan untuk pembesaran sekaligus ya. Nanti hasilnya 2 bulan kemudian baru kita bisa panen kalau bahasa kita sekarang ya. Harapan saya dan mungkin teman-teman sebagian besar agar kita punya penghasilan yang lebih dari yang biasa kita terima sebagai marbot ya. Dan juga ada ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari hidroponik yang sekarang kita jalani gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan ini bisa saya tularkan di rumah-rumah saya dan nanti coba saya untuk memberdayakan teman-teman. Syukur-syukur pemerintah memfasilitasi jadi nantinya hal ini bisa menjadi lebih baik ke depannya agar Indonesia tuh hijau gitu ya. Kayak gitu deh. Dari Yayasan Baitul Mal PLN itu adalah jatuhnya merupakan zakat produktif yang diberikan kepada kita itu. Jadi memang harus ada penerima atau asnaf dari zakat tersebut. Jadi kita alokasikan untuk 5 asnaf penerima dari zakat tersebut yang dijalankan kemudian untuk bisa berproduktif gitu, menambah pemasukan dan penghasilan dari 5 asnaf ini. Jadi ada 5 marbot yang menerima zakat dari Yayasan Baitul Mal PLN itu. Itu ada Pak Adul, terus kemudian Pak Taufik, kemudian ada Pak Budiono, Pak Asep, dan satu lagi adalah Arif. Nah, itu yang menjalankan. Kemudian untuk pemasaran itu dibantu juga oleh satu lagi tenaga marbot wanita kita itu untuk memasarkan atau distribusi setelah pemesanan penjualan yang ada itu dibantu oleh ini Ibu Suliyah, Ibu Iyung. Ya teman-teman sekalian,
sekarang kita panen pakcoy untuk persiapan kita masak-masak bersama teman-teman yang sudah bersama kita. Bagus banget nih, sangat segar-segar. Alhamdulillah, pakcoy segar-segar teman-teman nih. Enak kalau dibuat sayur. Nah, ini ada pokcoy, hasil panen dari Mas Bimo dan Adel. Langsung aja kita masak, kita tumis. Ada bumbunya, ada bawang putih, ada bawang merah, ada cabai, ada tomat. Kita langsung aja masak. Harapan kami supaya bisa menjadi percontohan ya, sesuai juga dengan arahan dari Dinas Ketahanan Pangan DKI bahwasanya smart farming di rooftop Masjid Asy-Syifa ini juga merupakan satu-satunya di Jakarta Pusat, dan ini juga merupakan percontohan masjid percontohan untuk smart farming yang ada di sini ya. Diharapkan ini bisa dapat dicontoh oleh masjid-masjid yang lain. Nah, memang sih anggarannya cukup besar, tapi bisa memulai dengan hidroponik yang non smart dulu gitu. Bisa dimulai dengan beberapa lubang itu dalam rangka untuk meningkatkan itu tadi penanaman sayur supaya bisa terjangkau, bisa ditanam di lingkungan sekitar kita, memanfaatkan potensi lahan di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan. Gitu.